Sobat Mania, ketemu lagi nih sama aku. Hari ini kita belajar tentang pH meter. Kenapa harus belajar pH meter? Ya, karena biar bisa kenalan lebih jauh gitu. Kan ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Kalau gitu biar kita sayang, kita harus kenalan dulu nih, dulu lebih jauh tentang pH meter. Yaudah yuk langsung aja. Nah, yang pertama kita bahas tentang penggunaan pH meter. Jadi, biasanya kan kita mengukur pH meter cuman ngecek, dia tuh pH-nya berapa sih? Asam atau basa, angkanya berapa gitu itu aja kan. Tapi yang sebenarnya diukur adalah aktivitas aktivitas dari ion hidrogen secara potensiometri. Jadi, kita melihat nih si aktivitas ion hidrogennya bagaimana, berapa. Jadi si alat pH meternya bisa ngasih tahu nih, ngasih petunjuk. Oh, sampel ini pH-nya 6,8 misal. Atau kalau kita pakai pH meter kertas, oh ini warnanya merah nih atau biru nih atau kalau misalnya kita pakai indikator universal ya, itu kan ada tuh pH-pH-nya berapa, warnanya kayak gimana gitu. Langsung aja nih kita masuk ke jenis-jenisnya. Jenis pH meter itu kan ada banyak ya, tapi aku ngambil yang paling umumnya aja ya. Yang pertama pH meter kertas, kemudian ada pH meter portable, ada juga pH meter benchtop. Kalau pH meter kertas ini mungkin untuk sobat Lepmania sering pakai kali ya, mungkin pas SD, SMP, waktu praktikum SMA, atau mungkin kalau pengen yang nggak ribet-ribet banget, pengen tahu ini asam atau basa aja, bisa lah pakai pH meter yang cuman ada dua sisi, yang warna biru sama merah, atau bisa juga pakai yang indikator universal yang ada banyak tuh kayak 6, ada 12, 6, 6 tuh di sisi depan sama belakangnya. Terus pH meter portable. Nah, biasanya pH meter portable ini dipakai sama teman-teman yang mau sampling karena kan dia cuma pakai baterai ya, nggak perlu pakai listrik. Jadi ya sampling friendly lah gitu istilahnya. Kemudian pH meter benchtop. Nah, pH meter yang jenis ini tuh biasanya ada di dalam laboratorium yang layarnya kecil itu, terus ada tombol-tombolnya. Nah, kayak gitu. Kemudian untuk metode analisisnya. Jadi aku bahas dulu terkait SKKNI-nya ya. Jadi di SKKNI dengan nomor kompetensi M.790000.051.01 si analis ini harus bisa melaksanakan analisis elektrokimia mengikuti prosedur dan panduan pengoperasian alat. Nah, jadi sebagai analis atau sebagai orang yang melakukan analisis itu kita harus bisa nih gimana sih cara pakai alatnya, atau kalau kita nggak bisa minimal kita punya nih prosedurnya, tapi usahakan kita kompeten dulu, usahakan kita kayak belajar dulu, jadi pas pakai alatnya kita nggak salah-salah lagi. Kenapa? Karena kita juga sebagai orang yang pakai pH meter, kita harus tahu nih troubleshootingnya apa. Jadi kalau misalkan tiba-tiba ada tulisan error, oh errornya kenapa nih, kita bisa langsung melakukan tindakan. Barangkali aja errornya karena elektrodanya itu tersumbat, atau elektrodanya itu udah nggak nyala, udah harus butuh penggantian atau harus dikalibrasi. Terus prosedurnya gimana? Nah, prosedurnya itu bisa kalian lakuin seperti biasa atau pakai SOP atau IK dari perusahaan kalian masing-masing, atau bisa juga disesuaikan dengan SNI yang kalian pakai. Misalkan contohnya di SNI 6989.11 tahun 2019. Nah, bisa tuh dilihat di poin 4.5 itu ada 5 prosedur. Kemudian perawatan elektroda. Nah, gimana sih cara perawatan elektroda? Sebenarnya banyak ya cara-cara merawat elektrodanya, tapi aku ambil 3 poin yang umum, yang paling penting. Nah, yang pertama, hindari benturan. Jadi elektroda itu kan dia sensitif ya. Jadi kalau misalkan dia terbentur, bisa aja di bagian ujungnya itu dia pecah, atau misalkan dia tersumbat karena ada ketika terbentur itu ada debu yang masuk. Jadi harus hati-hati. Kemudian dipastikan juga si elektrodanya itu terkalibrasi. Kalau misalkan kita pakai pH meter,
udah nggak asing kan ya, kita harus ngekalibrasi pakai buffer pH. Nah, kemudian dijaga kondisi penyimpanannya si elektroda ini. Kenapa? Karena ya itu si elektroda ini sensitif. Kemudian di elektroda ini bisa disimpan dengan ditaruh di dalam larutan KCl biasanya. Selanjutnya, nah yang tadi udah aku sebutin juga kalibrasi pakai buffer pH. Si buffer pH ini kan jenisnya banyak ya. Ada yang dibuat sendiri atau ada yang dibikin oleh produsen pH, produsen pH, buffer pH kayak gitu. Nah, itu kalau misalkan kita buffernya bikin sendiri, wajib ya untuk diganti 6 bulan sekali. Terus gimana kalau kita buffer pH-nya beli dari suatu perusahaan? Ya mengikuti ketentuan dari perusahaan itu aja. Terus kalau misalkan kita mau ngekalibrasi pH meter itu gunain minimal dua range pH. Misalkan buffer pH itu kan ada 4, 7, 9 atau 10 gitu kan ya. Nah, kita biasanya menganalisis pH di range mana nih? Misalkan kita biasa menganalisisnya di range 6 6 sampai 7. Nah, berarti kita ngekalibrasinya bisa pakai buffer pH 4 sama buffer pH 7 kayak gitu. Terus untuk menjamin hasilnya ya, menjamin hasil pengujiannya itu kita bisa ngelihat di SNI nomor 6989.11 tahun 2019. Nah, di situ dijelasin ya, ada 8 poin penjaminan mutu hasil pengujian. Aku bacain 2 poin ya, sisanya nanti bisa kalian lihat di SNI-nya, biar kalian lebih banyak nih dapat ilmunya. Karena kalau baca itu kan bisa langsung masuk ya. Nih, aku bacain yang mungkin kalian suka lupa atau suka nggak melakukannya. Yang pertama, lakukan penyimpanan dan pemeliharaan elektroda pH meter sesuai dengan manual alatnya. Karena yang biasanya aku lihat nih, yang biasanya aku tahu, pH meternya udah dipakai, ya udah aja, paling cuma dicuci, abis itu nggak dibersihin daerah sekitarnya atau nggak dimatiin sesuai dengan prosedurnya. Nah itu jangan kayak gitu lagi ya, karena itu bisa berbahaya, bisa aja hasil pengujian nanti selanjutnya itu bakalan buruk. Kemudian melakukan analisis buklo per batch atau minimal 1 kali kalau misalkan contoh ujinya kurang dari 10 untuk mencari akurasinya. Kemudian ada juga lakukan pengukuran duplo untuk kontrol ketelitian pengukuran dengan perbedaan pengukuran 0,1 satuan pH. Kayak gitu nih Sobat Lepmania. Kalau misalkan kalian masih bingung atau kalian mau request pembahasan yang lain, itu kalian bisa langsung aja komen di kolom komentar atau kalian bisa pantengin terus IG, YouTube, atau TikToknya Lepmania nih. Kalau gitu, see you di next video. Bye-bye!